kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat sebuah project dan mengetahui seluk-beluk tentang project dan timelinenya. Nah, untuk yang baru pertama kali masuk ke Final Cut Pro, mungkin tidak masalah ya. Jadi ikuti saja arahan dari saya gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka yang udah pernah sebelumnya menggunakan Adobe Premiere ataupun Video Studio ataupun software editing video lainnya, tentunya akan sedikit berbeda. Nah, di sini Final Cut Pro menamakan ini adalah project di sini. Padahal kalau kita biasanya menyebut daerah sini adalah timeline ataupun edit ya, untuk area untuk editing gitu ya. Nah, kalau di sini dia adalah project gitu, di Final Cut Pro itu project di sini. Oke. Nah, untuk memulai kita editing, tentunya kita harus klik new project di sini ya. Bisa klik di sini langsung, maka di sini akan keluar. Nah, ini ada project name. Kemudian ini event. Nah, ini tentunya kalau misalnya kita ngedit di hari itu juga, nah ini juga misalnya saya lagi ngedit di hari ini juga, maka eventnya sama dengan yang ini ya. Nah, ini memudahkan kita. Jadi si project name misalnya tadi yang saya katakan, mungkin sahabat sekalian adalah seorang YouTuber ataupun seorang pengedit video, seorang YouTuber ya, tentunya itu videonya akan banyak di tag gitu ya, adanya footage-nya. Nah, alangkah baiknya memang diorganize ya, diatur berdasarkan hari dimana teksnya itu gitu. Jadi nanti itu akan mudah untuk melakukan pengeditannya. Misalnya di project name ini misalnya scene 1 ya, ini ada di hari tanggal 2 bulan 5 tahun 2020 gitu ya. Nah, ini kita kasih nama dulu. Sini kita kasih nama, misalnya saya melakukan aktivitas Ramadan. Nah, ini projectnya saya kasih nama aktivitas Ramadan ya. Nah, kemudian kalau bisa di sini adalah starting time code ya. Ini adalah time code-nya. Kalau di dalam video editing di sini ada jam, menit, kemudian ini adalah detik, kemudian yang belakang ini adalah frame ya, frame. Nah, ini video set based on the first video clip property. Nah, maksudnya kalau ini di OK, maka dia akan secara otomatis nanti video pertama itu ukurannya berapa atau aspek rasionya berapa gitu. Jadi nanti dia akan mengikuti. Nah, kalau misalnya ingin custom, maka di sini ada diklik tombol use custom setting, maka di sini muncul. Ini ada video ininya adalah SD ya, resolusinya. Kemudian untuk ukurannya itu 120 kali 720 atau ini. Nah, di sini frame rate-nya ya. Nanti kalau apa sih sebenarnya frame rate itu ya, kalau diumpamakan dalam sebuah animasi misalnya atau foto yang tidak bergerak, jadi dalam 1 detik itu ada 23 lembar gambar gitu yang dijalankan gitu, seperti itulah. Nah, ini renderingnya menggunakan Apple Pro S422 ya. Nah, ini kalau custom ya. Nah, saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan use automatic setting ya. Nah, ini kemudian kita klik OK. Maka di sini akan terbentuk timeline ya, atau project di sini. Oke. Ini area timelinenya ya. Kemudian di sini ada area untuk efeknya. Kita sebenarnya bisa menghilangkan juga dengan cara klik ini ya, klik menghilangkan atau menyembunyikan, bukan menghilangkan. Kemudian untuk
menampilkannya kembali. Nah, kita biarkan seperti ini dulu untuk menampilkan timelinenya. Nah, selanjutnya di sini akan terlihat ada project. Nih, ini ada aktivitas Ramadan ya, ada project, nih aktivitas Ramadan. Nah, ini adalah klip atau footage atau video sumber yang akan kita lakukan editing. Nah, biasanya kalau kita melakukan pengeditan, biasanya kita main, misalnya ini tinggal tarik sini gitu kan. Nah, kemudian misalnya ini kita tarik lagi ke sini gitu ya. Nah, kalau dalam Final Cut Pro itu ada yang disebut dengan magnetic timeline atau snap ya. Artinya kalaupun ini digeser ini tetap akan nempel gitu. Ya, ini magnetic timeline. Kalau di jalur pertama, kecuali kalau misalnya seperti ini. Kita klik di sini areanya ya. Jadi kalau yang area aktif ini di sini akan terlihat. Nah, kalau kita geser itu sahabat sekalian bisa lihat ya. Itu ada garis merah, itu disebut skimming. Kemudian di situ ada properti di atas, itu akan mengikutinya otomatis ya gitu. Nah, kalau misalnya ini kita klik, tahan, drag ke atas, dipindahin ya, di stack order atau ditumpukin, baru dia bisa. Nah, kemudian kalau kita ini itu nggak bisa, pasti balik lagi nempel. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini kan terlalu panjang nih ya, terlalu panjang, tidak terlihat. Ini kalau kita coba klik di sini. Nah, ya, di klip ini akan lihat caranya. Ada beberapa cara ya, untuk ini kan terlalu lebar ya ke sini. Nah, ini ada caranya. Cara yang pertama, ngeklik ini, kemudian kita kecilkan, nah, sehingga terlihat ya, salah satunya begitu. Itu yang pertama. Atau menggunakan shortcut ya. Jadi sahabat bisa menggunakan shortcut di keyboard ya, tahan command, kemudian untuk mengecilkan klik tekan minus. Nah, untuk memperbesar tahan command, kemudian tekan plus ya. Ini minus, ini plus, plus minus minus ya. Jadi itu menggunakan cara shortcut. Ada juga bisa menggunakan, kalau yang terbiasa menggunakan tanpa menggunakan mouse ya, menggunakan touchpad, yaitu ada pinch in. Ini pinch in untuk mengecilkan, kemudian pinch out ya, pinch out, pinch in, pinch out ya, gitu. Tapi ya biasanya sih saya menggunakan pinch in, pinch out, ataupun menggunakan shortcut di tombol keyboardnya. Oke. Nah, itu ini kalau kita kembali melihat di sini, selain kita mengatur dari besaran atau tampilan supaya menampil semua klipnya gitu, ada juga kita kalau lihat di sini ini memakai tampilan thumbnail di sini ya. Ini kalau kita klik yang ini, nah jadi yang ini nampilin suaranya saja tanpa ada terlihat gambar. Jadi kalau kita mau ngedit suaranya di mana nih supaya lebih ini, tapi kita bisa ngelihat previewnya di sini ya. Bisa terlihat previewnya di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga kalau kita klik yang ini, maka si klipnya kecil. Tapi kita lihat audionya yang besar ya. Jadi gelombang audionya yang besar. Kemudian yang ini akan terlihat ada judul, nama dari footage, kemudian ada thumbnail videonya, kemudian ada suaranya. Nah, kalau ini seperti ini sama ya. Nah, ini juga sama. Nah, kalau ini tidak ada tidak ada sound wave-nya ya, hanya gambar saja gitu. Nah, kemudian kalau yang ini sangat tipis sekali ya. Jadi tidak tidak terlihat gambarnya gitu. Nah, teman, kita bisa melihat gambarnya
menggunakan preview di sini gitu ya. Nah, kapan sih ini digunakan untuk mode yang seperti ini gitu? Nah, ini ketika memang kita sudah melakukan editing banyak video yang dalam editingnya. Misalnya gini, jadi bisa menumpahkan, ditumpukin seperti ini, kemudian nanti video yang satu tumpukan gini. Jadi kalau misalkan menggunakan ini gitu ya, nanti akan besar gitu, jadi ke scroll lagi. Jadi enakan menggunakan yang sticky ya, dengan menggunakan seperti, karena ini masih terlihat di area sininya, di area previewnya ya. Oke, dan kembalikan. Nah, ini ada seputar tampilan tadi, bagaimana Anda bisa mengaturnya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi biasanya kalau videonya saya udah banyak ya, ditumpuk-tumpukin, nah biasanya saya menggunakan sticky supaya tidak memudahkan untuk pengaturannya. Nah, kalau misalnya biasanya kita menggunakan mode yang kayak gini. Nah, kemudian itu tentang tampilan dari timelinenya ya. Kita klik dulu. Nah, kemudian ketika kita klik dan drag ya, saya hapus dulu, misalnya ini saya hapus dulu. Enaknya ini di media browser ini, misalnya kita bisa play dulu ya, diklik sini misalnya, saya mau ngambil tampilan yang benar, nah ini kita klik sini, kemudian drag ya, ininya bisa di drag sampai di mana gitu ya. Nah, saya mau sini, kemudian sampai ke sini juga. Nah, misalnya saya ada garis kuning ini yang di dalam kotaknya ini ya, ini yang akan kita ambil, sehingga kita bisa tarik sini langsung, jadi tanpa harus ngedrag semuanya. Kemudian saya juga akan melakukan sini, saya ambil yang ini misalnya, kemudian kita tarik ya, dan bisa terus demikian ya, disesuaikan sehingga nanti tidak perlu mengedit di timeline ini. Jadi kalau sudah di sini tinggal kita melakukan pembenahannya saja. Nah, itu ya sekelumit tentang bagaimana kita membuat sebuah project, kemudian menampilkan klip projectnya dan pengaturannya. Itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Terima kasih.